lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Siang itu 3 Mei 2014 di sebuah hotel di Guangzhou, seperti biasa Zhang yang bekerja di bagian cleaning service membersihkan kamar hotel. Saat itu dia membersihkan kamar 316 karena penghuninya baru saja check out. Kamar tampak rapi seperti baru saja dibersihkan, termasuk tempat tidur. Namun ketika dia membersihkan kamar mandi, ada hal yang aneh. Air tersumbat tidak bisa masuk ke saluran. Lalu dia mengangkat penutup saluran mencari tahu penyebabnya. Betapa terkejutnya dia melihat di dalamnya penuh dengan daging, seperti daging ayam, namun baunya sangat menyengat hidung yang membuatnya mual. Dia yakin itu bukan daging hewan, tapi daging manusia. Maka dia segera menelpon polisi. Polisi pun tiba di TKP. Ternyata mereka tak hanya melihat onggokan daging di saluran, tapi melihat noda merah di dinding kamar mandi. Di tempat sampah juga ditemukan potongan daging. Polisi yakin telah terjadi tindak kriminal menghilangkan nyawa orang lain. Maka polisi menanyakan bagian resepsionis, siapa yang check-in kamar 316. Ketika dicek, resepsionis menunjukkan bahwa yang check-in sejak 30 April adalah seorang wanita bernama Yang Mu berusia 28 tahun. Polisi segera menghubungi keluarga korban sesuai alamat yang tertera di KTP. Keluarganya mengatakan bahwa sudah lama Yang Mu tidak memberi kabar kepada mereka. Menurut dokter forensik, pelaku diperkirakan menghabisi korban pada tanggal 1 antara pukul 10 sampai 1 siang. Polisi berkesimpulan bahwa korban adalah Yang Mu. Dari CCTV hotel terlihat Yang Mu check-in sekitar pukul 1 siang pada tanggal 30 April 2014. Sejak itu dia tidak pernah keluar lagi. Jadi siapa yang check out dari kamarnya pada tanggal 3 Mei? Ketika dicek di CCTV, ternyata yang check out seorang lelaki. Sebelum check out terlihat dia bolak-balik keluar masuk hotel 3 kali berturut-turut sejak tanggal 1 sampai 3 Mei dengan membawa tas yang belum diketahui isinya. Laki-laki itu pertama kali datang sekitar 1,5 jam setelah Yang Mu check-in, langsung menuju kamar korban. Jadi jelaslah bahwa laki-laki itu adalah orang yang menghabisi Yang Mu. Siapa dia? Sayangnya staf bagian resepsionis tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut karena waktu check-in atas nama Yang Mu. Jadi menggunakan KTP korban. Kini polisi hanya mengandalkan CCTV untuk mengungkap jati diri laki-laki tersebut. Ketika polisi membandingkan apa yang dibawa Yang Mu dengan apa yang dibawa laki-laki itu, terlihat laki-laki itu membawa lebih banyak bawaan. Yang Mu hanya membawa 1 tas, tapi laki-laki itu tidak hanya membawa tas yang dibawa Yang Mu, tapi juga barang yang dibungkus dengan tas plastik warna merah. Polisi berspekulasi bahwa yang dibawa di tas itu adalah potongan tubuh korban, dan yang dibawa hari terakhir diperkirakan kepala korban yang ada di dalam tas, sedangkan yang ada di tas plastik merah diperkirakan tulang bagian bawah lutut korban. Sesuai keterangan dokter forensik bahwa setelah mengumpulkan potongan daging dan tulang di kamar mandi dan tempat sampah, ada beberapa bagian yang hilang, diantaranya tulang bagian bawah lutut kaki dan kepala korban. Lalu dibuang kemana potongan-potongan kaki dan kepala korban itu? Polisi kemudian mencoba berspekulasi, kemungkinan besar korban membawanya ke pasar daging karena itu adalah tempat yang paling aman. Polisi pun mencoba mengecek lewat CCTV. Benar saja dari CCTV terlihat korban naik angkutan motor menuju ke arah tempat pasar daging. Polisi segera ke pasar daging. Untungnya di wilayah China, hampir semua jalan dan fasilitas umum sudah dilengkapi CCTV sehingga memudahkan polisi melakukan penyelidikan. Dari CCTV terlihat pelaku berjalan di area pasar, kemudian dia masuk ke bagian penjualan daging dengan menenteng tas dan tas plastik berwarna merah. Sekitar 3 menit kemudian dia keluar, tapi tas plastik berwarna merah yang dibawanya sudah tidak ada, berarti sudah dibuang di sana.
Maka polisi diam-diam menyamar menjadi pembeli dan mencari di mana kira-kira dia membuang bagian kaki bawah lutut korban. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya polisi berhasil menemukan potongan bagian bawah lutut di dalam ember sampah daur ulang. Polisi segera mengamankan barang bukti tersebut. Setelah pelaku keluar pasar, polisi kehilangan jejaknya karena dia berjalan di area yang tidak ada CCTV. Maka tidak ada cara lain kecuali kembali ke TKP untuk mencari bukti lain yang mungkin belum diketemukan. Setelah diamati, potongan-potongan daging yang ditemukan teksturnya bagus. Pakar forensik mengatakan bahwa pelaku tahu cara memotong bagian-bagian tubuh dengan tepat, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Pelaku pastilah seseorang yang biasa memotong daging. Kemungkinan besar pelaku berprofesi sebagai seorang penjual daging atau seorang dokter. Kemudian polisi melihat ulang CCTV. Dari keterangan staf bagian resepsionis yang mau check-in sekitar pukul 1 siang, pukul 8 malam dia keluar meminta 1 sikat gigi lagi dan plastik merah. Padahal di kamar sudah disediakan 1 buah sikat gigi. Hal ini mengindikasikan ada seseorang yang bermalam di kamarnya dan dipastikan laki-laki tersebut. Ada hubungan apa dia dengan Yang Mu? Polisi kemudian menginvestigasi ulang kehidupan Yang Mu melalui keluarganya. Yang Mu ternyata sudah berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, namun setahun sebelumnya suaminya meninggal karena kecelakaan. Sejak itu keluarganya tidak pernah mendengar kabar tentang Yang Mu. Apalagi dia punya pacar seorang penjual daging ataupun dokter. Mereka bahkan tidak pernah mendengar bahwa Yang Mu mempunyai kekasih setelah kematian suaminya. Dan fakta bahwa rekeningnya tetap utuh, tidak ada transaksi kecuali untuk membayar hotel, mengindikasikan bahwa motifnya bukan perampasan barang berharga. Sayangnya polisi tidak menemukan indikasi yang mengarah pada identitas laki-laki tersebut. Namun mereka tak menyerah. Peristiwa tragis yang menimpa Yang Mu di kamar Hotel 316 disebar di seluruh media cetak maupun online, juga postur dan wajah pelaku yang ada pada CCTV. Dan strategi itu berbuah manis. Polisi mendapat saksi kunci. Seorang sopir angkutan motor datang ke kantor polisi dan mengaku mengantar pelaku ke pembuangan sampah di daerah Sing. Tanpa membuang waktu, polisi menuju ke desa Sing. Pelaku pasti membuang bagian kepala korban di sana. Benar, setelah dicari dengan bantuan warga desa Sing, kepala korban ditemukan. Tidak hanya itu, warga juga membantu polisi menangkap pelaku yang ternyata tinggal di desa itu. Pelakunya adalah Zhang Jiang, 35 tahun, seorang yang bekerja di kios penjual daging. Dia pernah dipenjara karena menjarah harta orang lain. Zhang Jiang pun dijebloskan ke penjara. Ketika polisi menanyakan apa motifnya menghabisi korban, Zhang Jiang menjawab karena uang. Mendengar pengakuannya, polisi yakin bahwa dia adalah seorang pencabut nyawa bayaran. Pasti ada beberapa korban sebelumnya. Maka polisi melakukan interogasi lebih intensif. Kerja keras polisi tidak sia-sia. Mereka mendapatkan penemuan yang sangat tidak terduga. Ternyata Zhang Jiang tidak hanya menghabisi Yang Mu, tapi juga menghabisi suami korban. Jadi suami korban bukan meninggal karena kecelakaan mobil, tapi dihabisi Zhang Jiang. Ketika ditanya apa motifnya menghabisi suami Yang Mu, dia menjawab atas perintah Yang Mu sendiri dengan mendapat bayaran 30.000 yuan atau sekitar 65 juta rupiah. Lalu ketika ditanya siapa yang menyuruh menghabisi Yang Mu, Zhang Jiang hanya terdiam, tidak mau memberikan jawaban. Namun polisi tidak kehilangan akal. Mereka mengecek rekening bank Zhang Jiang. Dari keluar masuknya uang didapat transaksi yang mencurigakan. Seseorang mentransfer Zhang Jiang dengan jumlah cukup banyak. Ketika ditelusuri, si pengirim adalah He Qiang, 43 tahun, seorang pegawai pemerintah. He Qiang pun ditangkap dan diinterogasi. Akhirnya dia mengakui telah menghabisi Yang Mu. Apa hubungan He Qiang dengan Yang Mu? Mengapa dia menyuruh Zhang Jiang menghabisi Yang Mu? He Qiang mengaku bahwa dia dengan Yang Mu terlibat hubungan cinta terlarang.
selama 3 tahun. Namun setahun yang lalu suami Yang Mu mengetahui karena tidak ingin hubungannya dengan Hik Yang putus, Yang Mu atas pengetahuan Hik Yang memerintah Zhang Jiang untuk menghabisi suaminya dengan merekayasa seolah-olah kecelakaan mobil. Hubungan mereka pun mulus. Namun ternyata Yang Mu meminta Hik Yang untuk menikahinya dengan menceraikan istrinya. Hik Yang tidak bersedia karena hubungannya dengan Yang Mu hanya untuk selingan. Karena tidak menuruti kemauannya, Yang Mu mengancam akan memberitahukan hubungan mereka kepada istrinya. Hik Yang terpaksa harus menghabisi Yang Mu dengan membayar Zhang Jiang. Maka Yang Mu tidak curiga ketika Zhang Jiang datang ke kamar hotelnya. Hik Yang berbohong. Zhang Jiang menemui Yang Mu di kamar hotel untuk mengatur rencana menghabisi istrinya. Itulah mengapa Yang Mu tidak curiga, bahkan membiarkan pelaku menginap 1 malam bersamanya. Atas perbuatannya baik Zhang Jiang maupun Hik Yang dijatuhi hukmat. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.